podcast Pemuda Generasi Emas Bangsa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Bilaki sebagai host di sini. Pada konten kami kali ini, saya mengundang dua narasumber yang kece banget, kece abis di sini. Silahkan dulu perkenalan diri dari kalian. Perkenalkan, nama saya Keisha Amelia sebagai narasumber satu. Dan perkenalkan, nama saya Sari Alicia sebagai narasumber 2. Oke, penasaran kalian topiknya apa? Nonton dulu ya dong sampai habis. Kalian berdua pasti tahu kan kalau Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara seperti Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Mulanya mereka ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Penguasaan sumber daya alam ini bukan semata-mata untuk mereka memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun juga untuk dijual lagi ke bangsa lain. Dengan begitu mereka bisa membangun bisnis yang menguntungkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa alasan penjajahan ini sangat beragam. Maka tak heran bila para negara yang pernah menjajah Indonesia biasanya mengincar daerah-daerah strategis di tanah air, seperti yang kaya dengan rempah-rempah sampai dengan dekat pelabuhan. Pasti kalian udah pernah kan belajar ini di sekolah SD dan juga sekarang di SMA. Iya, pasti pernah dong. Ada juga kan pihak yang mengatakan bahwa tujuan negara Eropa menjajah Indonesia adalah untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan, juga mengusung misi menyebarkan agama. Ya, dulu tuh waktu belajar IPS terkait penjajahan, itu pasti bahasnya Old Glory dan Gospel. Tapi pernah nggak sih kalian mikirin jalur rempah di zaman praaksara dulu? Iya juga ya, baru kepikiran sekarang pas ditanya. Aku pernah baca sekilas sih terkait itu. Kalau nggak salah, jalur rempah atau space road adalah niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat di timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah atau Asia Barat, di Mediterania hingga Eropa, yang dimana perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak lebih dari 15.000 km sebagaimana namanya. Terus rempah utama yang diperdagangkan itu lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Nah, iya bener banget tuh. Jalur rempah itu merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, yang dimana jalur rempah itu merupakan warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok. Nenek moyang Indonesia meninggalkan warisan tak ternilai, yaitu jalur rempah. Perlu kalian ketahui juga bahwa Nusantara sendiri menjadi titik nol dari semua tata niaga rempah dunia, mulai dari pala cengkeh dan cendana di bagian timur Nusantara hingga ladang, merica, kemenyan, dan kapur barus di belahan barat Nusantara. Selain itu, rempah-rempah Nusantara dunia jadi mengalami kemajuan teknologi pelayaran dan maritim dunia yang melahirkan era penjelajahan samudra. Lebih dari itu, di setiap simpul jalur rempah terjadi perjumpaan lintas suku dan bangsa yang menghadirkan pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, dan kesenian. Dengan begitu, jalur rempah perlahan mengubah peradaban dunia. Nah, aku mau nanya lagi nih sama kalian. Menurut kalian zaman praaksara itu apa sih? Dan gimana sih jalur rempah di zaman praaksara itu? Menurut aku, masa praaksara atau masa prasejarah itu adalah di mana masa manusia sebelum mengenal tulisan, dan di mana manusia yang hidup di zaman itu adalah manusia purba. Aku setuju sih. Nah, menurut aku jalur rempah yang terbentuk pada masa praaksara itu hampir sama sih kayak tadi, yang dimana terbentuklah suatu jalur rempah yang
memperdagangkan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Nah, jalur rempah juga ikut adil dalam kemajuan dunia, yaitu pelayaran yang terjadi mampu membuat perputaran budaya, agama, politik, dan ekonomi. Pada masa praaksara juga wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Berdasarkan teori dari pihak tertentu, ada yang bilang kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanosoid yang datang ke Nusantara kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi atau 4500 tahun yang lalu. Wah, kakak ini kayaknya nggak pernah bolos ngapelin PS ya. Pengetahuannya luar biasa sekali. Terima kasih, Kak. Jangan bahagia dulu, pembahasan kita masih belum selesai. Nah, aku bakal mengajukan pertanyaan yang mungkin nggak pernah kakak-kakak di sini pikirkan sebelumnya, atau mungkin ada yang udah pernah mikir gini. Pertanyaan apaan tuh? Nah, tadi kan ada ngebahas nenek moyang bangsa Indonesia kan ya. Kalian pernah nggak sih kepikiran ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu gimana? Aku pernah sih mikir gini dulu. Aku kayaknya juga pernah mikir gini, cuman karena waktu itu masih gak terlalu ngerti, jadi aku ngiranya Adam dan Hawa. Bangsa Indonesia kan dikenal memiliki banyak suku dan ras yang masing-masing memiliki perbedaan dan karakternya tersendiri ya. Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Menurut para ahli, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina. Tapi ada beberapa teori lain juga yang mengemukakan teori asal-usul nenek moyang Indonesia loh. Di antaranya teori Yunan, teori out of Taiwan, teori Nusantara, teori out of Afrika, dan yang terakhir teori menurut para ahli. Oh iya ya, aku pernah tuh baca beberapa teori yang kalau nggak salah berdasarkan teori Yunan, nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina. Teori ini tuh didukung sama penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang dimana kapak itu mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Konon katanya nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yang dimana sebagai penemu anti perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal Indonesia zaman itu. Setelah itu, para penduduk ini menetap di salah satu wilayah di Nusantara disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Nah, menurut teori Yunan, ada 3 jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanesoid 7000 sebelum Masehi, Proto-Melayu 2500 sebelum Masehi, dan Deutero-Melayu 1500 sebelum Masehi. Nah, kalau yang Melanesoid aku tahu kayaknya. Aku pernah baca juga artikel gitu. Ini masih ada keterkaitannya dengan jalur rempah di zaman praksara kan ya, yang dimana Melanesoid jalur migrasi ke kepulauan Indonesia itu pertama kali berasal dari ras Negroid atau Melanesoid. Dari Yunan, bangsa berkulit hitam ini bergerak menuju ke selatan memasuki Vietnam dan mencapai Nusantara. Suku bangsa Melanesoid ini diketahui membawa kebudayaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli Indonesia saat itu. Kedatangan ras Melanesoid ini juga yang menandai dimulainya zaman Mesolitikum di Indonesia kan ya. Selama di Indonesia, mereka ini diperkirakan tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk yang Proto-Melayu ini, kalau nggak salah mereka masuk lewat dua jalur kan ya? Ya, mereka masuk ke Indonesia lewat 2 jalur, diantaranya jalur barat, Yunan Sungai, Alwin, Semenanjung, Melayu, Sumatera Jawa, sama jalur timur, Yunan, Filipina, Indonesia, Sulawesi. Mereka ini adalah gelombang pertama dan diperkirakan melakukan migrasi sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Migrasi gelombang kedua rumpun Melayu disebut Deutero-Melayu yang tiba di Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Deutero-Melayu adalah ras yang datang dari Tonkin atau Indochina bagian utara, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yakni lewat Semenanjung Melayu, Sumatera, dan kemudian tersebar seluruh wilayah Indonesia lainnya. Menurut sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berimigrasi menggunakan perahu bercadik. Wah, luar biasa sekali pengetahuan kakak-kakak ini. Cocok deh kalau kalian jadi guru sejarah. Nah, ada lagi nih, teori out of Taiwan. Kan menurut teori ini nenek moyang bangsa Indonesia itu sebenarnya berasal dari Taiwan.
bukan Cina. Diperkirakan mereka itu datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi. Yang kemudian antara tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka berimigrasi ke Indonesia lewat Sulawesi dan menyebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, teori selanjutnya yang bakal kita bahas itu teori Nusantara. Teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini mendukung sama beberapa ahli ternama, di antaranya seperti Muhammad Yamin, Gorsekerov, dan G. Crawford. Yang dimana teori ini mengatakan bahwa bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Selain itu, ada pula kemungkinan orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan juga Homo wajachensis. Dalam satu teori itu aja masih ada teori lagi ya, banyak banget. Kira-kira mana yang bener ya? Nah, kan bener banyak banget. Udah paling bener Adam dan Hawa sih. Tadi yang udah kita bahas itu teori apa aja sih? Baru teori Yunan, teori out of Taiwan, sama yang terakhir kali itu teori Nusantara. Berarti kita masih akan bahas teori out of Afrika lagi ya Kak sekarang. Yap, menurut out of Africa, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika loh. Kok bisa gitu ya? Teori ini menyatakan salah satu jenis manusia purba, yaitu Homo sapiens, adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Homo sapiens ini diperkirakan muncul sejak 120.000 tahun yang lalu. Lalu mereka menyebar ke seluruh dunia antara tahun 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Akan tetapi ada juga seorang ilmuwan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern itu bercampur dengan gen spesies manusia purba loh. Nah, teori terakhir ini aku pernah baca nih, teori menurut para ahli ya. Ada 5 ahli yang mengemukakan teori mereka mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di antaranya, Dr. Andes Muhammad Ali berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Profesor Hakrun meyakini bangsa Indonesia berasal dari Cina Tengah. Profesor Muhammad Yamin, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia. Von Heingelder mengemukakan bangsa Indonesia berasal dari Champa, Cochin Cina, dan Kamboja. Dr. Brandes menyatakan suku-suku yang mendiami kepulauan di Indonesia memiliki kesamaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah sebelah utara Formosa, Taiwan, sebelah selatan Jawa dan Bali, dan sebelah timur hingga ke tepi barat Amerika. Bagian bangsa Indonesia berasal dari Sumatera. Wah, luar biasa semua. Teori udah kita bahas nih. Tapi karena kebanyakan teori jadi bingung nggak sih? Mana yang benar, mana yang salah, bisa mana yang benar-benar membuktikan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Ya, seru banget kan teman-teman? buat yang suka hal-hal berbau sejarah, kalau ngeliat ini pasti excited banget. Saking banyaknya yang bingung ya, di dalam teorinya masih bisa muncul teori lain juga. Nah, dari tadi kan kita udah bahas yang zaman praksara gitu kan ya. Tiba-tiba aku penasaran, ada berapa jenis sih manusia purba, apa aja dan ciri-cirinya itu gimana? Ya, setahu saya manusia purba itu ada 8 jenis. Pertama yaitu 1, Meganthropus palaiologicus, yang dimana manusia purba ini ditemukan oleh G.S.R. von Coenwulf pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam fosil bertubuh besar ini ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Ciri manusia purba Meganthropus palaiologicus pertama yaitu rahang yang tegap dengan geraham yang besar. Yang kedua yaitu tulang pipi tebal. Yang ketiga, kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam. Keempat, memiliki tulang dagu. Yang kelima, otot-otot tengkuk mereka tuh kuat. Lalu yang kedua itu
Pithecanthropus pojokertensis. Fosil manusia ini yang selanjutnya yang ditemukan di Indonesia. Dari semua fosil yang ditemukan, para ahli beranggapan jenis Pithecanthropus pojokertensis ini merupakan yang paling tua. Fosil ini di Indonesia, tepatnya di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, oleh Weidenreich dan J.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936. Diketahui Pithecanthropus ini hidup di masa Pleistosen awal, tengah hingga akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus pojokertensis itu pertama, berbadan tegap yang tingginya 165 sampai 180 cm. Yang kedua yaitu alat pengunyah yang kuat. Yang ketiga, tulang kening tebal menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Yang keempat, isi tengkorak diperkirakan antara 750 hingga 1300 cc. Yang kelima, belum memiliki tulang dagu. Yang keenam, terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Jenis Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Lembah Begawan, Solo, Desa Trinil, Jawa Tengah, oleh Eugene Dubois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak, lurus, dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Adapun ciri-ciri manusia Pithecanthropus erectus ini, yang pertama yaitu bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertensis. Yang kedua yaitu tinggi badan sekitar 160 hingga 180 cm. Volume otak mereka yaitu berkisar 750 hingga 900 cc. Yang keempat yaitu rahangnya menonjol ke depan. Yang kelima, terdapat tonjolan kening di dahi. Yang keenam, tidak memiliki dagu. Yang ketujuh, hingga hidung mereka lebar dan leher mereka tegap. Aku juga pernah tuh baca-baca materi ini pas belajar sejarah dulu. Aku isi lanjutkan ya. Jenis yang keempat itu ada Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ini ditemukan oleh J.H.R. von Koenigswald, Terhar, dan Oppenort di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Nama yang dipilih memiliki arti manusia kera dari Solo. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus soloensis: 1. Tengkorak lonjong, tebal, dan padat. 2. Memiliki rongga mata yang sangat panjang. Lalu yang kelima ada Homo wajakensis. Jenis ini ditemukan di Desa Wajak, Tulungung, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada tahun 1889. Penemuan jenis ini menjadi yang pertama di Asia. Ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis: yang pertama, memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Yang kedua, memiliki tulang tengkorak rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Yang ketiga, mukanya datar dan lebar. Yang keempat, rahangnya tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Yang kelima, tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Yang enam itu ada Homo floresiensis. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan fosil ini sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilai bahwa Homo floresiensis merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis: yang pertama, tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Yang kedua, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Yang ketiga, tengkorak kepala kecil. Yang keempat, tulang rahang yang menonjol. Lanjut ya, yang ketujuh itu ada Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh Terhar, Oppenort, dan Gustav Henrik Mark von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia ini diketahui hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri manusia purba Homo soloensis:
Volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc. Tinggi badan bisa mencapai 210 cm. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Buset, tinggi amat itu orang apa orang ya? Hehehe. Kan ceritanya zaman purba nih kak. Jadi kalau zaman sekarang ngeri banget ya. Jarang banget ada orang yang bisa setinggi itu. Aku lanjut ya. Ini yang terakhir alias jenis yang ke-8 Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 5.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri Homo sapiens adalah memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1.350 sampai 1.450 cc. Tinggi badan antara 130 sampai 200 cm, berat badan antara 300 sampai 150 kg. Waduh, nggak salah nih saya milih narasumber lagi berisi lagi. Nah, oke, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Sampai jumpa nanti semuanya. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Insya Allah kapan-kapan. Sampai jumpa di podcast Pemuda Generasi Emas Bangsa selanjutnya. Bye-bye. A few moments later.